Perkenalkan, nama saya Julius Berkat Gule. Nomor induk mahasiswa 35 2010 384, kelas IE20 C6, mata kuliah otomasi industri, ujian tengah semester. Pertanyaan pertama, bagaimana konsep dari otomasi industri? Jawab, otomasi industri adalah seperangkat teknologi yang menggunakan otomasi dan perangkat kontrol seperti perangkat lunak, komputer, dan robotika untuk memungkinkan operasi otomatis proses dan mesin industri tanpa memerlukan operator manusia. Pertanyaan kedua, jelaskan rangkaian listrik seri dan paralel beserta kekurangan dan kelebihannya. Komponen sebuah rangkaian listrik atau rangkaian elektronik dapat dihubungkan dengan berbagai cara. Dua tipe paling sederhana adalah rangkaian seri dan paralel. Rangkaian yang disusun secara sejajar disebut rangkaian paralel, sedangkan rangkaian yang disusun secara berderet dan berurutan disebut rangkaian seri. Kelebihan rangkaian seri: 1. Besar arus yang mengalir pada setiap hambatan akan selalu sama. Kedua, karena hambatan disusun seri, maka kabel yang dibutuhkan lebih sedikit. Kelebihan rangkaian paralel: 1. Jika salah satu lampu padam, maka lampu lain tidak akan terpengaruh. Kedua, dapat dipasang skalar pada setiap lampu. Ketiga, tenaga yang mengalir pada setiap hambatan akan selalu sama, sehingga seluruh lampu akan sama terang. Kekurangan rangkaian seri: lampu yang menyala tidak sama besar, tergantung letak dan besar hambatan. Kedua, jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain juga ikut padam. Ketiga, tidak dapat dipasang skalar. Kekurangan rangkaian paralel: menggunakan lebih banyak kabel dibandingkan rangkaian seri. Kedua, arus yang mengalir tidak sama besar. Masuk pada pertanyaan ketiga. Pada tiap bulan kita melakukan pembayaran listrik. Bagaimana kita menghitung berapa rupiah atas penggunaan listrik tersebut? Sebutkan rumus dan contohnya. Jawab, cara menghitung biaya listrik tiap bulan adalah dengan cara menjumlahkan semua estimasi penggunaan peralatan listrik di rumah. Berdasarkan data di atas, maka jumlah penggunaan daya listrik dalam satu hari di rumah adalah 300 watt tambah 8.400 watt tambah 300 watt tambah 400 watt tambah 8.000 watt tambah 500 watt tambah 3.000 watt sama dengan 950 watt. Contoh, rumah memiliki daya 1.300 watt, tarifnya 1.467,28 per watt. Dengan demikian, besar tagihan listrik pelanggan tersebut 1.467,28 watt kali 15,9 watt sama dengan 23.329,75 per hari atau 699,892 per bulan. Masuk pada pertanyaan keempat. Apakah energi bisa diperbaharui atau tidak bisa diperbaharui? Berikan penjelasan dan uraiannya.
Jawab, sumber energi yang dapat diperbaharui adalah sumber yang tidak ada akhirnya alias tidak habis-habis, sehingga bisa diisi ulang dari waktu ke waktu. Sumber energi ini bersifat dapat berkelanjutan melimpah atau lebih ram lingkungannya. Contoh dari sumber energi yang dapat diperbaharui adalah sinar matahari, angin, panas bumi, dan energi biomasa. Berbeda dengan sumber energi yang tak dapat diperbaharui. Sumber energi yang dapat diperbaharui tidak memiliki batas kadaluarsa. Namun sayangnya penggunaan sumber energi ini masih belum terlalu populer. Sebagian besar konsumsi energi ini berbagai negara di dunia masih menggunakan sumber energi berbasis fosil seperti minyak, gas alam, dan batu bara. Jelaskan mengenai transformator, cara kerja, fungsi, dan kegunaan, dan kenapa alat listrik membutuhkan transformator. Transformator pada sistem transmisi energi listrik. 1. Trafodaya. Trafodaya memiliki ukuran yang besar yang digunakan untuk mengirim energi listrik hingga ke gardu listrik. Trafo ini berperan sebagai penghubung antara generator dengan jaringan distribusi utama listrik. Prinsip utama dari trafodaya yaitu mengubah tegangan rendah berarus tinggi menjadi tegangan tinggi berarus rendah. Hal ini meminimalisir kehilangan daya pada sistem distribusi daya listrik sehingga lebih efisien. Kebanyakan trafo daya diisi dengan minyak di dalamnya sebagai pendingin. Bagian B. Trafo distribusi. Trafo distribusi digunakan sebagai tahap akhir pada sistem distribusi energi listrik. Trafo ini berfungsi untuk mengubah tegangan listrik menjadi tegangan rendah yaitu 220 volt sehingga dapat dialirkan ke rumah-rumah penduduk. Trafo ini ada yang 1 fase dan 3 fase. Trafo distribusi dapat dikelompokkan lagi berdasarkan jenis isolasi yang digunakan yaitu jenis kering dan basah. Trafo distribusi menggunakan plat-plat baja sebagai intinya. Secara umum, trafo distribusi bekerja pada tegangan di bawah 200 kV. Trafo pengukuran. Trafo pengukuran sering disebut sebagai trafo instrumen. Trafo ini berfungsi untuk mengukur peralatan pada sistem daya listrik. Listrik yang melewati kumparan primer kemudian diinduksikan ke kumparan sekunder untuk diubah ke tegangan dan arus yang lebih kecil agar dapat dihitung. 6. Jelaskan konsep dari sistem proteksi dalam otomasi industri. Jawab. Sistem proteksi tegangan listrik adalah sistem proteksi yang dilakukan kepada peralatan listrik yang terpasang pada suatu sistem tegangan, misalnya generator, transformator jaringan, dan lain-lain, terhadap kondisi abnormal operasi sistem ini sendiri. Kondisi abnormal ini dapat berupa antara lain hubungan singkat, tegangan lebih, beban lebih, dan frekuensi, serta sistem rendah dan asinkron.
Pertanyaan ketujuh. Jelaskan bagaimana cara membaca nilai gelang pada resistor 6 warna dan berikan contoh. Jawab. Masukkan angka langsung dari kode warna gelang 1 atau pertama. Masukkan angka kedua. Masukkan angka langsung dari kode warna gelang kedua. Ketiga, masukkan angka langsung dari kode warna gelang ketiga. Dan masukkan angka langsung dari kode warna gelang 4 atau pangkatkan angka tersebut dengan 10. Contoh terlihat pada gambar. Gelang 1 yaitu coklat dan gelang kedua hitam dan gelang ketiga hijau dan gelang keempat hijau sama dengan 50 di belakang angka gelombang kedua atau dikalikan 105. Gelang kelima atau perak sama dengan toleransi 10%, maka nilai resistor tersebut adalah 105 kali 105 sama dengan 10.500 ohm atau 10,5 ohm dengan toleransi 10%. Terima kasih.